Sip, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Pada video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Struktur dan Fungsi Biomolekul disingkat SBM. Di pertemuan ke-12 ini saya akan lanjut membahas mengenai lipid. Oke. Jadi kalau sebelumnya di materi sebelumnya saya menjelaskan lipid secara general, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan lipid lebih spesifik lagi, utamanya mengenai, asam lemak bebas, free fatty acid, dan juga sampai dengan transportasi lipid. Itu kira-kira bahasan utama di video materi kali ini. Oke, untuk kali ini saya tidak memberikan video ya, karena videonya sudah diberikan di materi sebelumnya, yaitu mengenai lipid secara general. Jadi, sebagai gantinya saya akan memberikan ya refresh saja mengenai materi lipid itu. Jadi, apa sih lipid itu? Lipid adalah, by definition, molekul-molekul biologis yang tidak atau sedikit larut dalam air, di mana fungsinya utamanya ada 7 ini. Mulai dari sumber energi, cadangan energi, utamanya ini ya, cadangan energi, karena sumber energi utama masih karbohidrat. Tapi kalau misalnya karbohidrat sudah habis dan sudah tidak ada yang bisa dikonversi menjadi energi, maka lipid inilah yang berperan gitu. Penyusun membran, isolator panas, isolator panas, pembentuk beberapa hormon, pelarut vitamin ADEK, ADEK, dan pelindung organ. Itu kira-kira fungsi utama lipid ya, atau ya ini intermezzo sedikit mengenai lipid secara garis besarnya. Berikutnya adalah jenis-jenis lipid, yaitu mulai dari ada 4 ini ya, mulai dari yang pertama asam lemak yang terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang kedua, gliserida, terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Ada lipid kompleks yang terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Dan yang terakhir adalah non-gliserida, yang terdiri atas sphingolipid dan steroid. Kira-kira seperti itu untuk jenis-jenis lipid berdasarkan struktur dan atau pembentuknya gitu. Oke, baru saya masuk ke yang pertama adalah asam lemak. Asam lemak adalah lipid yang paling sederhana dengan struktur RCOH, di mana R ini adalah rantai hidrokarbon. Rentang ukurannya C12 sampai C24. Jadi paling kecil 12, paling besar ada 24 ukuran C-nya di ukuran R-nya ini. Lalu ada juga asam lemak bebas atau FFA, free fatty acid, di mana itu ada di dalam plasma darah dan terikat dengan albumin. Nah, untuk membedakan asam lemak yang satu dengan yang lain itu bisa dilihat dari panjang rantainya. Jelas kan ada 12 atau 24. Lalu dilihat dari derajat ketidakjenuhannya atau berapa jumlah atom karbon yang mempunyai kata rangkapnya. Seberapa tidak jenuhnya si asam lemak tersebut. Dan terakhir, posisi kata rangkapnya ada di C berapa gitu. Itu kira-kira perbedaan asam lemak satu dan asam lemak lainnya. Sedangkan asam lemak sendiri kalau diklasifikasikan secara detail, kira-kira seperti ini. Pertama dilihat dari kejenuhannya. Ada yang saturated dan ada yang unsaturated fatty acid, di mana unsaturated ada yang polyunsaturated fatty acid PUFA, PUFA ya, dan mono unsaturated fatty acid. Jadi kalau saturated itu artinya jenuh. Dia tidak ada ikatan rangkap. Sedangkan kalau unsaturated, dia artinya tidak jenuh, dia ada ikatan rangkap, minimal ada satu gitu. Sedangkan kalau dari kemampuan mensintesisnya, asam lemak itu bisa dibagi dua. Ada yang asam lemak esensial dan asam lemak non-esensial. Oke, itu kira-kira untuk klasifikasi asam lemak ini. Next adalah gliserida. Jadi gliserida itu bisa ada dua jenis utamanya, itu triglycerida atau saya singkatnya TG ya, TG. Itu adalah ester antara 3 asam lemak, 3 fatty acids dengan gliserol menjadi triglycerida. Fungsinya apa? Sebagai simpanan energi. Ini yang menjadi cadangan energi ini, yaitu sebagai disimpan sebagai triglycerida ini. Ini kurang A ya, mohon maaf. Lalu fosfolipid. Ini adalah lipid yang mengandung gugus fosfat sesuai dengan namanya. Jadi di struktur lipid ini dia ada gugus P atau fosfatnya. Fungsinya apa? Sebagai komponen utama dalam penyusun membran sel. Itu disusun oleh si fosfolipid ini gitu. Next, saya akan lanjut membahas mengenai asam lemak bebas atau free fatty acid, FFA.
Bila lemak sel akan digunakan untuk energi, atau dengan kata lain, simpanan lemaknya itu dalam bentuk trigliserida (TG) dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, yaitu gliserol ini oleh enzim lipase ya, dihidrolisisnya. Nah, si asam lemak ini dia akan berdifusi masuk ke aliran darah sebagai asam lemak bebas, yaitu free fatty acid atau FFA, dan berikatan dengan albumin plasma. Berikutnya, FFA dalam plasma akan dibawa ke mitokondria dengan carrier-nya karnitin. Lalu, FFA dalam sel akan dipecah menjadi asetil-CoA, asetil koenzim A, dengan reaksi beta oksidasi. Si asetil-CoA ini, hasil beta oksidasi, dia akan masuk ke siklus Krebs untuk diubah menjadi H dan CO2. Itu kira-kira eh, alurnya bagaimana si asam lemak bebas ini menjadi energi cadangan. Kira-kira seperti itu ya. Dia akan masuk ke siklus Krebs ini. Oke, saya lanjut ke, nah ini, transportasi lipid. Jadi lipid itu sifatnya itu hidrofobik ya. Dia benci air. Jadi dia itu tidak larut dalam air, sedangkan darah itu terutama terdiri dari air. Jadi bagaimana si lipid ini bisa ditransportasikan dalam tubuh? Yaitu menggunakan alat transportasi, yaitu lipoprotein. Anggaplah lipoprotein sebagai kendaraannya untuk mengangkut si lipid. Mobilnya lah, yang di dalamnya penumpangnya adalah lipidnya ini. Jadi lipoprotein ini dia akan memungkinkan eh, ini adalah lipid yang memungkinkan dapat larut dalam air, sehingga dia bisa, bergerak atau bersirkulasi dalam darah yang terutama terdiri dari air gitu. Jadi si lipid ini bisa numpang ke lipoprotein untuk disirkulasikan dalam tubuh kita. Struktur lipoprotein itu ada lemak nonpolar, yaitu dari TG, trigliserida, dan kolesterol ester. Ada lemak agak polar, yaitu kolesterol bebas. Ada lemak polar, fosfolipid ya lemak polarnya, dan ada juga protein yang terdiri dari apoprotein. Berikutnya strukturnya kira-kira seperti ini untuk lipoprotein ini. Jadi seperti ini bentuknya, tersusun dari lipida-lipida polar dan nonpolar serta protein khusus apoprotein gitu. Intinya disusun dari lipida-lipida nonpolar. Jadi yang nonpolarnya itu disimpan di dalam. Misalnya trigliserida dan kolesterol ester. Lalu dilapisi oleh lipida yang polar. Inilah yang memungkinkan si lipid bisa jalan-jalan dalam tubuh kita gitu, yang sifatnya polar. Ini dilapisi oleh lipida nggak polar dalam bentuk kolesterol bebas dan lipida polar yaitu fosfolipid dan protein yang ada namanya adalah apoprotein atau apolipoprotein. Itu kira-kira seperti ini bentuknya si mobil yang mengangkut lipid ini. Oke. Next adalah, nah, ini adalah jenis-jenis lipoprotein yang paling banyak ditemukan ya atau yang ada di tubuh kita. Kalau diklasifikasikan berdasarkan densitasnya ada 5, mulai dari kilomikron yang paling besar ya, lalu ada VLDL, very low density lipoprotein, IDL, intermediate density lipoprotein, LDL, low density lipoprotein, dan terakhir adalah HDL, high density lipoprotein. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama adalah dari kilomikron dulu. Jadi kilomikron itu dibentuk dalam sel-sel epitel usus. Fungsinya untuk mengangkut lipid dari makanan ke sirkulasi. Kilomikron ini paling banyak mengandung lipid TG, sedangkan kadar proteinnya rendah, sehingga densitasnya paling rendah juga. Si kilomikron akan pembentukannya akan meningkat sebanding dengan semakin besarnya jumlah TG yang diabsorpsi. Jadi bergantung jumlah TG-nya ini. Dan paling besar diameter partikelnya, sehingga dia akan membias sinar. Apabila kadar tinggi, dia akan berbentuk sebagai serum atau plasma darah keruh gitu. Oke. Next adalah VLDL, very low density lipoprotein. Di mana ini pengangkutan TG dari hati ke jaringan ekstrahepatik, fungsi utamanya itu. VLDL ini dibentuk di sel parenkim hati. Dan VLDL ini juga mengandung kolesterol, fosfolipida, dan protein. Lipoprotein lipase itu fungsinya untuk menghidrolisis TG dari VLDL menjadi asam lemak. TG-nya itu ada di jaringan ekstrahepatik yang mengalami oksidasi dan jaringan lemak yang akan mengalami esterifikasi atau ditimbun gitu. Oke. Next adalah IDL.
Intermediate density protein. Itu adalah suatu bentuk peralihan VLDL menjadi LDL. Jadi katabolisme VLDL menjadi LDL itu adalah IDL ini, bentuk bentuk intermediate-nya. IDL itu sulit dideteksi dalam serum atau plasma karena berada dalam sirkulasi dalam waktu yang singkat. Dia hanya numpang mampir saja gitu kan, dari VLDL menjadi LDL, menjadi IDL dulu, udah itu langsung berubah gitu. Nah, jumlahnya akan meningkat pada keadaan gangguan katabolisme IDL menjadi LDL. Jadi kalau misalnya VLDL mau jadi LDL, kan jadi IDL dulu, tapi di IDL-nya ada kerusakan sehingga dia nggak jadi LDL gitu. Makanya dia jumlahnya akan meningkat si IDL ini. Oke, cukup dimengerti ya. Next adalah LDL. Mungkin ini yang paling sering didengar juga ya, LDL dan HDL. LDL, low density protein, ini persentase protein dan lipida selain TG ya, itu relatif cukup besar. Lalu LDL ini paling kaya akan kolesterol dan dia berperan memenuhi kebutuhan kolesterol ke sel di jaringan perifer dan biasa disebut sebagai kolesterol jahat karena LDL merupakan penyebab utama dalam pembentukan ateroma. Apa itu ateroma? Ateroma adalah plak lemak yang menumpuk di dinding arteri pembuluh darah. Jadi bisa numpuk di dinding pembuluh darah. Akibatnya apa? Sirkulasinya menjadi terganggu karena ada penyumbatan tersebut gitu. Itu kenapa alasan LDL ini disebut kolesterol jahat. Dan terakhir, kebalikan dari LDL adalah HDL, high density protein atau kolesterol baik, di mana HDL ini disintesis dan disekresikan oleh hati maupun usus. Fungsi utamanya untuk HDL ini adalah mengangkut kelebihan kolesterol dari jaringan perifer ke hati, kemudian diekskresi. Proses ini adalah reverse cholesterol transport. Lalu, komponen lemak, terutama kolesterol dan fosfolipida, sedikit TG, ini untuk komponen HDL-nya ini. Dan HDL ini berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Jadi kalau LDL itu dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah, si HDL ini kebalikannya. Dia mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah itu. Jadi itulah kenapa HDL disebut kolesterol baik, sedangkan LDL adalah kolesterol jahat karena dia eh, utamanya ke ateroma ini atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Ateroma sendiri juga merupakan pemicu penyakit jantung yang dikenal juga sebagai aterosklerosis atau nama lainnya pengerasan pembuluh darah. Jadi karena ditumpuk lemaknya di pembuluh darah, akibatnya pembuluh darahnya jadi keras. Akibatnya apa? Bisa terjadi sampai penyakit jantung karena dari sirkulasi yang kurang lancar tersebut. Oke, itu kira-kira sedikit mengenai lipid yang kedua ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.